Yuk, gak gelem ya. Oh, oh. Bisa dilihat nggak? Tapi nggak anu ya. Ini gara-gara tak install berubah format gagap ya wajib itu. Eh, eh, Pokoknya kita akan sebulan ini ngobrol, sebulan, saat semester ngobrol ini ya, analisis bahaya dan kerentanan iklim. Eh, ini itu anu, menambah waktu teman-teman satu dengan yang lain berdiskusi. Nah, eh, jadi nanti kita bareng-bareng membaca, nyari bahan, membaca, mendiseminasikan informasi tentang itu. Yang jelas pada level mm, awal sampai akhir ya men- menyambungkan itu, menyambungkan mm, bahaya iklim kalau pakai pemikiranku misalnya apa sih rinciannya itu, apa sih pengontrolnya, apa sih pemicunya itu, termasuk di kerentanan. Itu logika ininya. Jadi kira-kira harapannya kita bisa membaca interaksi dua hal itu. Nah, terus kalau ini lewat dalam satu semester berarti kita paham konsep dasar, terminologi, prinsip, membaca bahaya dan kerentanan iklim gitu. Kita bisa melihat faktor yang berkontribusi terhadap bahaya itu. Lantas kita bisa menerapkan metode membacanya ya buat mengukur, memetakan, menghitung. Kita bisa menganalisis ragam ancaman yang jadi bencana dengan risikonya. Gitu. Lantas kita juga bisa, karena di setiap tahapan ada contoh kasus, bisa mencahkan kalau gitu intervensinya seperti apa secara konseptual gitu, bareng-bareng. Hmm, itu yang pengen dijalanin. Nah, di sini aku sama Buyo, eh, kita ada 16 pertemuan, ya kan. Ini ada topik-topik yang diobrolkan. Gitu. Ketiga pertemuan pertama, Buyo nanti 4 pertemuan berikutnya, ya kan. Eh, Selebihnya gitu. Itu ada bahan-bahannya atau bahan obrolannya. Terus berikutnya Buyo di 5 pertemuan berikutnya, aku di 4 pertemuan berikutnya. Nggak tahu nih, kalau berubah wajar lah. Tapi ini yang diobrolkan. Jadi ada 6 urusan, eh, membaca bahaya, membaca data, terus analisis bahaya, kerentanan, integrasi, dan bikin strateginya. Eh, Kira-kira ini yang nanti
kita diskusikan bareng. Saya bilang gitu karena kawan-kawan yang akan mencari bahan ini. Jadi mulai hari ini untuk minggu besok itu kita ngobrol ini. Ya. Eh, ini kan bukan barang asing, tapi kita perlu ini aja, tiktokan itu. Nah, di dua pertemuan besok, kita akan ngobrolin ini. Konsep dasar, terminologi yang apa, penting, lantas juga apa yang kira-kira masih bias dan ini di pemahaman kita masing-masing. Tapi jangan lupa di setiap pertemuan ini eh, bola di teman-teman, materi diskusi dimulai dari teman-teman. Jadi artinya dua pertemuan pertama itu mengklirkan hubungan antara obrolan eh, iklim dan bencana dalam konteks terminologinya, dalam konteks pemaknaannya misalnya gitu. Ancaman-ancaman yang berhubungan dengan iklim gitu. Nah, pertemuan berikutnya itu bicara tentang data dan metodologi analisis. Jadi ini lebih ke pengumpulan data, gitu ya. Nyari data, bagaimana lembaga-lembaga itu mencari data dan kita penikmat data itu. Jadi eh, itu data yang bisa diakses yang paling sederhana ya membaca info BMKG, membaca apa hmm, aku waiter misalnya itu membaca apa lagi ya yang terbuka di laman IPCC jelas di kita coba oprek di laman-laman di sekitar kita yang kayak gitu gitu eh sebenarnya ada Inaris misalnya itu sebagai eh, alat atau perangkat lunak yang berbasis JS yang kita bisa oprek-oprek gitu. Jadi atau yang lain. Selain Magma Indonesia ada database-nya Badan Geologi ya itu juga eh, itu berbasis JS. Nah JS zaman sekarang itu kita memahaminya begini, kayak menggunakan aplikasi aja. Gitu. Jadi jangan berpikir bagaimana mengerjakannya nanti bisa pening kepala. Banyak laman-laman yang sudah menyediakan itu. Tinggal kita eh, me- meminta disajikan itu kalau di laman-laman interaktif. Eh, akal limitasi AI itu juga bisa diminta itu ya. Nah, eh, minggu berikutnya itu tentang bahaya iklim. Ya. Eh, berbagai klasifikasi ya, itu. Yang rutin sampai yang nggak rutin. Banjir, kekeringan, gelombang panas, badai,
eh, ke- apa, siklon tropis, misalnya, abrasi, erosi, ya, sampai pada likuifaksi itu berkaitan dengan iklim. Eh, Bagaimana membaca itu dari frekuensinya, durasinya, sebagai yang biasa lazim. Sampai kita menemukan sebenarnya bahaya itu harus dibaca setingkat apa. Lantas ngomong kerentanan di dua ini berikutnya. Kerentanan di satu sisi dalam konteks bencana, lantas apa hubungannya dengan keterpaparan, apa hubungannya dengan respon. Nah, eh, bagaimana mencari data, mengukur dan membaca data di gitu. Eh, ada pengontrol, ada pemicu, pendorong yang bisa dibaca. Berikutnya integrasinya, misalnya. Di banyak model yang dipakai, nanti silakan aja. Paling sederhana kan eh, risiko sama dengan bencana dan kerentanan. Ini yang fisik atau yang fisik, yang penanggulangan bencana gitu ya, atau yang lazim di iklim. Pada prinsipnya kita bikin overlapping analisis, eh, tidak harus dalam, saya bilang tidak harus dalam itu karena prasyarat lain yang ini, misalnya analisis risiko overlappingnya eh, pakai eh, sistem dinamik spasial ya. Kalau punya ilmu itu silakan. Tapi setidaknya bahwa eh, satu sisi hubungan sebab akibat, di satu sisi perubahan waktu itu akan bermakna integrasinya itu akan berbeda. Jadi kira-kira begini, eh, kalau saja hutan itu tidak dihabisi, gitu, maka hujan itu nggak bisa membawa erosi sebesar itu yang berakibat eh, kehilangan tempat. Nah, overlapping antara hutan dan hujan yang memunculkan endapan lumpur di tempat lain itu kan satu proses. Nah, eh, terakhir ada strategi mitigasi. Oh, DC. Ternyata itu terkendala sinyal.
terlempar dengan baik ya waktu itu. Nah, kita menghargai apa namanya kesepakatan ini kan bahwa tangguhan itu nggak bisa dibuat gitu tanpa kita klaim eh, apa PRB ngurus SDGs itu. Ini bagian dari parcel-parcel itu. Jadi ini yang mau di apa? Kenapa ini dilakukan? Terus setidaknya juga kenapa mata kuliah ini ada, sehingga nggak gagap. Tapi nanti jangan sampai menjadi begini. Oh, kalau gitu semuanya ini given aja ya gitu. Iklimnya given, terus ancamannya ketika turun jadi ancaman juga gitu. Jangan lupa nanti bisa nyitakan bagaimana sebenarnya kontribusi manusia kerakusan di satu sisi dengan kemiskinan di sisi yang lain yang berdampak sama dengan apa eh, keterbatasan misalnya di ini yang lain itu. Nah, eh, nah rincian apa bacaan berikutnya ini bacaan awal ketika bahasa menyatukan, mengoverlaykan atau sering kita juga menggunakan apa Pak Beno yang biasa dipakai di subduksi itu konvergensi misalnya hal-hal seperti ini gitu. Ya, artinya ini sebenarnya konsep lama bahwa orang miskin paling berisiko misalnya gitu. Tapi walaupun lantas di ini risikonya orang miskin itu lebih sedikit nilainya dibanding risikonya orang kaya. Iya. Ada gempa, kalau kena orang miskin paling yang rumah rusaknya harga 25 juta, kalau orang kaya kan harganya miliaran. Misalnya. Sama itu menjadi menarik sebenarnya nanti siapa dan bagaimana caranya orang berkontribusi terhadap eh, kerentanan itu, kerentanan iklim, ketidakadilan iklim gitu. Nah, apa yang paling berpengaruh di setiap wilayah, daerah, jenis itu. Eh, ini yang nanti ini dibaca bareng-bareng itu. Nah, eh, ini bacaan perubahan yang terjadi kalau sekarang itu masih di kiri dan akan ke kanan. Tapi jangan lupa ada faktor-faktor yang lain yang bikin kita itu nyesek kan gitu. Eh, kalau dalam individu itu kemiskinan orang ya. Eh, lebih gede kemiskinan komunitas. Artinya kerentanan ada di dia atas ancaman dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sampai pada level negara. Eh, nanti bisa dilihat di teman-teman apa sih sebenarnya yang bisa dikurangi risikonya itu tidak bisa dikurangi risiko karena kerentanan itu pada level negara. Bisa saya masih orang itu korupsi itu masih pada orang. Tadi
kemiskinan legitimasi negara atas wilayahnya itu juga bahaya. Bisa dibayangkan nggak ketika atas kerusakan yang ancaman yang melekat dipicu iklim, tapi sebenarnya adalah yang pengontrolnya adalah ketidakmampuan negara menyatakan tidak untuk degradasi wilayahnya secara politik. Sehingga harus ya. Dan posisinya itu semakin parah, semakin rapuh. Jadi kalau orang miskin, keluarga miskin itu adalah keluarga yang utangnya banyak. Gitu. Tapi kita bilang negara yang besar tapi utangnya banyak sehingga tidak bisa merespon yang harusnya menolak karena meningkatkan kerentanan, itu kan risiko juga. Jadi banyak yang berhubungan dengan iklim itu sebenarnya lebih pada itu. Jadi nanti bisa dilihat ketika teman-teman mempelajari sendiri lantas membandingkan dengan satu wilayah dengan wilayah yang lain gitu. Ya. Jadi perubahan iklim di masa depan bukan hanya karena iklimnya yang meningkat, gagal mengelola iklimnya, ya, di satu sisi, tapi juga kerentanan itu merapat, gitu. Sehingga risikonya akan semakin besar. Nah, bunuh diri pelan-pelan atau bunuh diri cepat ini terjadi di situ. Gitu. Nah, berapa lembaga membuat konsep kan tata kelola untuk apa saja yang harus diurus gitu. Yang di bacaan JES menarik normatif sebagai yang nanti teman-teman juga bisa ngoprek sendiri. Kecenderungannya adalah kiat-kiat atau strategi-strategi yang di luar negara. Kalaupun dibuat oleh perangkat negara gitu, itu nggak terlalu signifikan dijalankan. Ya, sehingga krisis iklim itu semakin merapat itu. Ini bacaannya teman-teman kemitraan bahwa misalnya yang mendasari itu apa sampai akhirnya apa yang harus dilakukan sehingga pembangunan berkelanjutan itu tercapai, siapa pelaku-pelakunya gitu. Apa yang diurus. Nah, yang menarik kan sering kok hal-hal buruk itu kenapa nggak menjadi bagian yang masuk ke dalam peningkat kerentanan. Jadi yang dilawan itu ya memang kerentanannya. Gitu. Kayak yang apa kita sering sampaikan, kita tuh banyak mengajak berbuat baik gitu. Tapi melawan yang buat buruk itu enggak. Gitu. Jadi ini yang PR bersama gitu. Nah, dalam satu semester itu artinya menjadi dibagi ke 5 pertemuan, 5 apa 6 ya? Penugasan sebenarnya. Jadi 2 pertemuan, 2 pertemuan, 2 pertemuan. Nah, setiap
pertemuan itu butuh kelompok, ya maksimal 3 orang. Ini nggak perlu banyak gitu. Lantas kita menentukan topik dan subtopik, memilih. Teman-teman bisa lihat nanti berapa topik setiap kelompok ini, lupa. Minimal kita per orang itu membahas 3 topik. Kelompok itu nggak harus sama, jadi ganti topik, ganti kelompok itu boleh. Gitu. Bagus juga. Ya. Nah, nyiapin 3. Lantas per minggu kita siapkan 3 bahan ya sebagai pembanding hasil apa diskusi. Ya, jadi itu. Nah, atas yang dipilih nanti kita cari referensi dan contoh kasus yang sesuai. Nah, kalau udah ketemu ya kita nikmati topik dan kasus itu, nanti dibuat bahan tayang untuk diskusi dan diseminasi. Nah, ini urusan 3 yang tak sebut tadi. 1, 2, 3, 4, ada 6 ya. Nah, teman-teman berbagi kelompok itu maksudnya adalah nanti setiap kelompok itu akan punya 3 topik gitu. Punya 3 topik, boleh topik ini 1, 2, 3 begitu gitu ya. Boleh ini, silakan ya pokoknya 3 gitu. Nanti ketika waktunya presentasi, ya dipresentasikan. Kan minimal 3. Nah, saat presentasi boleh jadi ada 4 kelompok yang siap gitu. Tapi nanti minimal ada kita presentasikan 3. Nah, sehingga ini semua. Nah, kalau nggak cukup 3 gitu, ya tolong ada relawan ngerjain gitu. Terus berarti setiap minggu, mulai minggu depan itu, kita akan presentasi gantian 3 apa penyaji ya di ini di setiap topik. Oh nanti kalau lebih banyak ya lebih bagus. Terus ini ada daftar referensi yang bisa dicari. Artinya ini referensi yang ada itu. Ada buku, ya, lembaga-lembaga yang berurusan Bappenas, BMKG, BNPB, lembaga-lembaga internasional yang bekerja di situ gitu. Ada yang buku, ya, KLH atau KLHK sekarang. Izin Pak, masih mute. Belum. Bantaiannya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke. Ya, Terlihat, Prof. oke. Nah,
Saya dikirimin itu ternyata yang kemarin. Ya, jadi itu bahan-bahan yang bisa di ini. Itu nggih. Silakan ada pertanyaan tentang mekanisme belajar bersama. Izin Pak Ete. Yap. Itu berarti satu kelompok tiga orang itu masing-masing temanya berbeda, Pak. Bukan. Satu kelompok 3 orang. Iya kan? 3 orang ini itu menjadi satu pemilik proyek. Gitu lah. Ini saya menggunakan istilah capstone. Nah, memilih kita tuh berberapa sih? Nanti saya ternyata orangnya sedikit. Kita berberapa ya? Berberapa? 12 ya? Ada yang masih di luar nggak kita? Maksudnya ada yang nggak merapat nggak ya? Masih ada yang di luar, Pak. Oke, moga-moga yang di luar cukup banyak. Jadi 3 orang itu, ini kan ada 6 topik diskusi ya, selama 1 semester itu. Ya. Nah, 3 orang itu satu kelompok. Setiap kelompok itu minimal 3 topik dari 6 itu. Ya, minimal 3 topik. Pak, izin bertanya, itu tadi kan misalnya untuk minggu 1 berarti 1 topik maju, Pak? Atau langsung ke 3 topik? Om, setiap majunya sesuai topiknya, Oke, siap, Pak. iya kan? Jadi misalnya begini, ini akhirnya topiknya ini. Jadi ngambil topik analisis kerentanan, strategi mitigasi, bahaya kerentanan, dan analisis bahaya iklim, sama integrasi. 3 ya, minimal, kan boleh lain. Terus kalau waktunya ini, karena saya ngambil ini ya siap presentasi. Siapa lagi temennya? Ya, karena apa? Topik yang sama, boleh saja sajiannya beda karena bukunya beda, referensinya beda. Gitu ya. Siapin 3. Nah, pertemuan besok itu masih ada lagi. Kita lihat aja. Oh, masih ada yang presentasi, ada yang bisa presentasi atau kita lanjutkan diskusi. Ya. Minimal 1 topik itu disiapkan 3 gitu. Itu disajikan dalam 2 minggu. Gitu ya. Nah, harapannya kan kita berpikirnya semakin baik itu kalau kita semakin banyak belajar. Jadi, kalau passing grade minimalnya itu 3 gitu, ya aku tak 4 lah. Kalau disiapkan 3, nanti kita tambah diskusinya 2 lagi. Mohon izin, berarti nanti ada 1 minggu atau beberapa minggu yang
misalnya tidak ada yang dipilih gitu Pak, berarti kosong, tidak ada presentasi nantinya Pak. Ya, Itu gimana Pak? berpikirnya ya harus ada yang dipilih. Nanti kan saya jadi berpikir buruk. Ini niat belajar nggak ya? Kalau semua milihnya 1, 2, 3 gitu, iya kan? Jadi silakan apa didiskusikan sehingga semua topik itu kepegang, ya. Semua ini sama juga gini. Saya boleh nggak ya nggak ngambil lah? Jangan, kita harus ngambil. Ada yang boleh dibiarin kosong nggak ya? Jangan, harus ada yang ngisi gitu. Eh, Ya. Mohon izin berarti harus ya komunikasi dengan satu antara lain nih Pak ya. Jelas ya, berkomunikasi dengan teman satu kelas itu. Apa nih gini gitu. Terus Itu yang untuk jadwal tetap di hari ini Pak atau akan jadwalnya nanti kita kita obrolkan. Saya yang jelas kalau ini hari darurat sih ya. Jadi kalau eh, hari darurat masuk ke pertemuan pertama yang 1 jam cukup. Kalau besok ya kita pilih kalau ini misalnya oh ini hari ini gitu. Terus alhamdulillah nih hari ini kita pakai, misalnya. Tapi mungkin butuh waktu 2 jam. Nanti ada mata kuliah yang lain, kita obrolkan di grup W aja ya. Ini 8, 10 siap Sabtu. Minimal saya, waktu saya. Misalnya gitu. Teman-teman gimana urusan waktu ini? Sabtu jam 8. biasanya sih Sabtu ini teman-teman riset yang full Pak. Monggo mungkin teman-teman riset Mas Yusuf gimana? Ya, izin Ya, Pak Prof. Ya, kebetulan betul disampaikan Mas Haris tadi, teman-teman riset hari ini lumayan full untuk hari Sabtu. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4 mata kuliah termasuk analisis bahaya dan kerentanan iklim ini, Pak Ete. para Sekarang, tiga nggak? ya maaf Pak Ete, maaf Pak Prof. Itu kuliahnya sampai para 3 belum? Iya. Jujur Pak Prof, mohon izin dan mohon maaf, saya ini izin akhirnya mengakali pakai 2 akun dan harus membagi konsentrasi agar tidak ketinggalan. Iya, Ya, ini nanti sebelah gini, kalau sebelah gitu, mata kuliah Wimaya, sebelah mohon izin Pak, saya ya mengaku makanya saja. saya tanya itu kan paham itu gitu loh. Mohon Jadi maaf, mohon maaf Pak Prof. santai aja, lah aku tuh tahu. Kan sebagai ini kan juga eh, ini bisa kuliah sama rapat atau gitu. Karena rapat jadi diem gitu. Nanti baru ngomong ketika ini selesai. Kalau pas bagi-bagi waktu itu, ya silakan ini. Oh kalau di ini jadi masing-masing sama. Oh kalau itu kita mulai malam jam 8 ya atau jam 9 ya itu ya nggak apa-apa juga toh. Ya. Jadi waktu bagi-bagi itu lebih baik ngomong. Jadi diupayakan semua bisa ini ikut tidak ganda gitu. Gitu ya. Waktu ini waktu zoom-zooman tuh ini bisa nggak? Oh ini nggak bisa ganti yuk. Baik, baik. Siap Pak Prof. Hmm. Ini memang banyak ininya sih. Ya nanti coba Iya. didiskusikan di Mas. ini di grup. Iya, iya. Mohon izin Pak Yuk, Ete. Halo, halo, halo. Ye. Mohon izin Pak, kalau Yuk. masalah jadwal itu
Kalau menurut saya itu nanti ujung-ujungnya ke dosennya, Pak. Jadi kalaupun kita udah berdiskusi apa Loh, cari kesepakatan itu nanti tiba-tiba dosennya nggak bisa, kita juga kacau lagi, Pak. loh kan ketika ketika apa diskusi itu dosennya ada di grup WA juga itu. Ya nanti hubungannya dengan dosen yang lain begitu, Prof. Tiba-tiba ada yang pergeseran nanti kacau lagi. Seringnya begitu kayaknya. Gitu ya. Jadi gimana? Ya Iya kan? seharusnya sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jadi yang ditentukan oleh prodi ya. Jadi Nah, perkaranya kalau kita sesuai bisa jadwal bisa menyesuaikan, mahasiswa bisa menyesuaikan dan itu pasti gitu ya. Kita overlapping bisa 4 tuh ada loh di jadwal saya. Karena kan si dosen itu tidak satu dosen ngajar satu mata kuliah plek gitu. Lantas bisa, jadi misalnya gini, ada mata kuliah geologi dasar teman saya lain, di MMB lain, ya, di lingkungan lain, di geofisika lain. Nanti di mana berapa kelas itu. Memang perlu ngalahin itu, walaupun yang terakhir itu nanti apa harus ini. Itu bagian dari itu. Bagian dari dinamika rutin yang di ini. Ya. Gitu, dan hampir semua dosen ya kayaknya buat teman-teman yang ini. Tapi kalau misalnya memang pas di jam itu tentu dengan senang hati menjalankan. Ini mata kuliah ini harusnya hari apa ya? Kamis, Prof, jam 6 sore. Kamis Iya. jam 6 ya? Ya, ini teman-teman yang baru ya, mungkin mohon maaf, saya Samsul angkatan 2. Saya mengambil kuliah ini dalam rangka belajar bareng sama teman-teman. Ini berbagi aja pengalaman terkait dengan pengaturan jadwal. Jadi di grup kita bisa diskusikan apa namanya jadwal-jadwal yang kira-kira memungkinkan, karena seperti apa yang disampaikan sama Pak Eta juga memang di dosen juga pasti memperhatikan percakapan di grup, dan jika misalnya tawaran waktunya yang kita diskusikan juga berbenturan dengan apa pertemuan dengan dosen yang lain, juga menurut saya itu terbuka untuk disampaikan. Jadi dari pengalaman kami di perkuliahan sebelumnya, eh, apa namanya, eh, ya idealnya memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bandi ya, sesuai dengan jadwal sehingga kemudian eh, teman-teman bisa mengatur apa pertemuan sesuai dengan ininya gitu. Dan kalau misalnya saya sendiri ya, Kamis sore jam 6 itu kayaknya berat banget, itu masih di stasiun atau masih di halte busway dan dalam perjalanan pulang gitu, dan apalagi bertepatan dengan maghrib. Jadi saya sebenarnya akan mengusulkan agar waktu perkuliahannya itu digeser ke waktu yang kira-kira tidak tabrakan dengan, khususnya dengan jadwal ibadah ya. Jadi dari pendapat saya terkait dengan hal itu, maka eh, saya kira dibuka saja opsinya untuk kita lebih fleksibel dalam penentuan waktunya teman-teman, jadi tidak perlu khawatir soal itu. Jika ada benturan dengan apa perkuliahan dengan dosen yang lain, disampaikan juga di grup, jadi kita bisa mencari apa namanya titik waktu yang paling memungkinkan untuk kita bisa sepakati bersama-sama. Gitu sih dari saya ya, berbagi pengalaman dari apa kegiatan perkuliahan sebelumnya. Terima kasih, saya kembalikan. Kuliah ini aslinya apa? Hari apa? Kamis jam 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 6 6, sore. Mas.
6 6 sore. 6 sore ya? Iya, Pak. Mm-mm. Kamis. Mas Tete, kayaknya kayak biasa aja Mas. Jadi 1-2 hari nanti kita menyepakati waktu gitu. Tapi mungkin karena ini saya nggak tahu apakah jadwalnya Pak Danis itu permanen di hari Sabtu atau kembali ke biasanya Pak Danis kan disiplin ya ininya ke jadwal semula. Oh, Nah, Pak kalau Danis waktu pindahan ya? eh, Pak Danis kan hari apa ya Pak? Pak Danis hari apa Mas Bandi? Yang di jadwal? Halo teman-teman angkatan 1 yang ngambil Bimaya, hari apa sih Pak Danis? Izin Pak Prof. Danisworo hari ini, Pak. Jadwalnya memang hari ini Hari Mas? Sabtu, ya hari ini mulai pukul 7 WIB. 7 Oke. WIB. Pak Prof. Danisworo, ya Wimaya dan Bela Negara, mata kuliah beliau. Minggu depan kita laksanakan sesuai sesuai jadwal ya. Jam 6. Jam 6. Aku Ya, pas di siap. kereta itu biasanya malah tertib. Tertib tapi putus-putus suaranya sama saja. Kan sebagai pendengar bebas. Nah, itu Mas Samsul keberatan katanya juga baru di kereta. Mohon izin, Prof. Kalau Bu Yohana sih kemarin katanya Jumat sih 9:30. Kalau untuk Bu Yo sih. Gimana juga? Kalau Buyo, waktunya Buyo biar pakai Jumat 9:30. Dan itu pun nanti prakteknya bergeser-geser juga Mas. Oh iya, siap. Jadi makanya lebih Ini baik tak sebut waktunya. tadi. Tapi karena tadi ada permintaan sesuai waktu, dan kebetulan tak lihat di kalender tuh Kamis jam 6, 2 minggu besok masih kosong gitu, jam 6 malam, ya kita pakai. Tapi kosongku yang pertama di kereta, kosongku yang kedua di kampus. Jadi nanti ini aja, wah ternyata di kereta nggak denger ya, baru kita ini. Tapi moga-moga denger ya, kalau Bandung, Jogja, Excel lancar. Kalau jam 7 gimana Mas? Kemalaman ya? Jam 6 itu umper-umperkan dari kantor ke rumah ya? Atau dari ini? Yang dari Sulawesi kemalaman Pak Mino. Oh iya, kemalaman ding Pak ini. Ya kan lelean Pak Nur. Berarti setengah, ya udahlah ikut aja saya. Jam 6 itu udah dari sana jam 7 tuh, bisa. Iya. Pola. Yang ikut aja. Sholat di jamak. Kayak kemarin aja Pak, itu nanti catatannya 1-2 hari kalau ada perubahan, Ya, ada kesepakatan waktu gitu aja ya. Ininya ya. Ini kayak 2 minggu ke depan. Nah, ini nanti kalau Buyo nyari waktu sendiri ya silakan. Tapi di 2 pertemuan ini dan pertemuan berikutnya jatah saya tak pakai waktu itu. Oke, makasih, saya tak izin makan pagi dulu. Siap, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.